Baik, tadi dari video Miyako Island Okinawa tadi kita bisa belajar banyak bagaimana satu aplikasi hybrid power system di sana ya. Itu Miyako Island itu tadi di mana? Di Jepang. Pertanyaannya apa? Tantangannya? Dari video tadi? Iya, trouble, Pak, masalah apa? Problem di sana? Bencana, apalagi? Sumber energi, apalagi? Mirip enggak dengan Indonesia kira-kira? Untuk satu case ya. Madura sebagai satu case yang mirip-mirip ini, yang kemudian juga ada jembatannya gitu ya. Anda bisa melihat persis kan itu. Bedanya enggak ada typhoon di sana. Di Madura kalau di Okinawa typhoon sampai jatuh semua. Nah, case-nya gitu kemudian masuk hybrid. Hybrid itu gimana idenya? Sampai ada bahasa tadi membuat semacam protokol statement bersama itu ya. Kalau kita melihat yang tadi lokal tadi regional kira-kira seperti ini ya. Ketika kita melihat level regional Indonesia itu masih seperti ini levelnya. Masih berjuang ya. Jadi Indonesia perjuangan itu. 64% electrification ratio tahun berapa ini ya. Kemudian ide untuk membuat ASEAN Power Grid bisa nggak kira-kira? Pulau-pulau kecilnya gimana kita? Ya. Masih tantangan besar. Kemudian kondisi tadi juga kita juga harus memahami bersama tentang kondisi-kondisi ini. Ada bencana alam persis seperti Jepang tadi dan seterusnya. Kemarin yang menarik beberapa hari yang lalu ada gempa di dekat Karimun Jawa ya. Nah itu padahal dulu kita studi tapak tentang PLTN di sana di Muria, benar ya Mas ya? Itu gimana itu misalnya gitu ya? Case-nya itu studi yang perlu juga diketengarai. Sekarang studi tapaknya ada di buku ini di mana Mas? Bangka Belitung ya. Gimana seperti itu ya? Perlu dikaji. Electrification ratio, case-nya seperti ini. Kemudian 2011 sampai 2025 kita juga melakukan studi-studi ini. Tidak hanya Amerika, tapi kalau Amerika itu ketika dia bilang tahun 50-80%, saat ini mereka sudah running dengan studi-studinya, sudah running dengan NREL-nya. Kalau Anda buka NREL, kegiatan mereka seperti apa, komprehensif sekali. Bagaimana dengan Indonesia? Ketika kita pengen 2025 seperti ini, kita masih ayal-ayalan ya. Dari mana kira-kira kita bisa berikan energi itu persentasenya dan seterusnya. Ini harapannya, ya harapannya. Kemudian ada satu contoh case di mana ada satu proses produksi yang berhenti ya. Ini saya teruskan saja salah satu contoh proyek-proyek ya yang dilakukan oleh UGM dan Mahazanya melalui melalui kuliah kerja nyatanya. Artinya apa? Di level taktis kita pun bisa mengusahakannya, bisa melakukannya. Bekerja sama dengan Ristek pun kita juga pernah dan bisa melakukan itu. Artinya ketaktisan kita itu sebenarnya juga ada. Maka ketika kita sedang bermain-main dengan Homer dan red screen itu ya, konseptual. Kira-kira saya bisa enggak ya? Kalau nanti dikasih kesempatan siapa tahu juga bisa ya. Artinya ada. Waktu sedang klik-klik dengan ini nanti kelihatannya, wih, kapan saya bisa lakukan ini ya. Itu mahasiswa saya S1 itu juga gitu dulu ya. Kalau pas ada kesempatan mereka langsung dilibatkan. Terus apa yang menarik? Nah, ketika ada mahasiswa-mahasiswa yang sudah pernah melakukan KKN tadi, kemudian jalan ke mana? Lulus gitu ya, tiba-tiba ada GIZ. GIZ tahu ya, kemarin saya posting juga, membuka internship. Ternyata GIZ itu membutuhkan anak-anak yang ya satu terpapar dengan keilmuan, berani ke lapangan dan seterusnya. Ternyata anak-anak UGM dalam case itu yang pernah KKN, apalagi KKN-nya spesifik banget tematik tentang aplikasi renewable energy itu, wah enak sekali itu, langsung masuk dalam standarnya mereka. Ya, bahkan dalam salah satu case, ketika orang GIZ tahu salah satu mahasiswa saya itu di kuliah pernah menggunakan Homer maupun red screen, kenapa enggak kita lakukan
Namanya apa? Training. Nah gitu. Coba bayangkan ya, dari seorang mahasiswa S1 lagi, itu bisa mengidekan GIZ lembaga sebesar itu, Jerman ya, yuk kita bikin training, siapa yang isi ya kamu, mahasiswa S1, bisa bayangin. Dari dulu saya juga sudah punya cita-cita seperti itu sebenarnya ketika kita melakukan, itu potensi untuk mengajak semuanya belajar tentang, seolah-olah kita baru main monopoli, kayak beli hotel gitu ya. Ini juga seperti itu, tapi kita sudah membuat simulasi untuk negeri kita. Kita mau jadi seperti apa Indonesia dan seterusnya itu bisa. Ya. Nah, perkara kemudian saya mau mengaplikasikannya dari simulasi ke reality tentu ada tantangannya. Tantangannya seperti apa dan seterusnya. Tahun-tahun ini sedang dalam pelaksanaan itu. Ya. Silahkan Anda mau mengambil peran itu, banyak tempat-tempatnya, salah satunya GIZ barusan open untuk internship. Ada juga energi, ya, ESDM saat ini punya program namanya PETA. PETA itu apa ya? Pengembang energi tanah air atau apa gitu ya. Itu yang ngangkat Bu Tri Mumpuni. Bu Tri Mumpuni itu digeret ke ESDM saat ini ya. Anda bisa bayangkan, dulu itu adalah cita-cita saya, gambaran saya gitu loh. Sekarang sudah menjadi satu yang doable. Ya dulu itu masih wah poyo iso, wah poyo gimana. Tahun 2000 ketika saya belajar pertama untuk sustainable energy ya, itu kayak fata morgana, saya bilang ini 80% itu apa? Fata morgana atau impian, itu beneran. Wah ini mesti masih fata morgana. 2009 saya pulang masih oke lah, malah belum terlalu apa ya, belum terlalu. 2010 ESDM punya dirjen khusus EBTKE. Di situ kelihatannya mulai flourish, mulai blossoming gitu ya. Reality mulai kelihatan. Dulu hanya bagian dari ESDM, hanya bagian dari ya kalau energi terbarukan apa ya itu, gampangannya gitu ya. Sekarang sudah di dirjen. Nah, ketika perkembangan selanjutnya 2015 itu tiba-tiba sudah ada case-case yang lebih taktis ya. Itu menunjukkan bagaimanapun di sana sudah ada pergerakan menuju realitas. Jadi bisa jadi fata morgana, senang dengan angka-angka biar puas gitu. Tapi juga kita sudah melihat oh, ada satu upaya di sana. Nah, ini case yang saya bilang tadi, Pak, saya pengen ngomong-ngomong tentang smart grids. Ya, smart grids ini ketika saya masih studi di sana ya. 2006 European Smart Grids Technology Platform. Dirjen Research Sustainable Energy System, di sana ada dirjen juga. Itu tahun 2006. Konsepnya seperti apa? Ini yang tadi kita bilang tentang distributed versus power generation. Kalau distributed power generation ini yang kayak gini, kalau centralized itu yang ini. Pembangkitnya di mana? Di Suralaya, di mana kemarin si Hadi Saragih itu ya, di sana, di mari, di situ, di sana itu ya, ditransmisikan listriknya. Biasanya apa? Coal power station dan seterusnya. Kemudian ditarik ke kota-kota yang butuhkan, jauh, ada losses dan seterusnya. Kemudian mulai ada konsep, saya kepengen membangkitkan listrik di rumah saya sendiri, maka didekatkan di sini. Di sini, di sini, di sini, di sini. Langsung menggunakan, ada power angin, ada gedung yang pakai solar energy. Fuel cells, sudah pernah dengar ya fuel cells, CHP, combined heat and power, dan seterusnya. Semua pembangkit-pembangkit bersih dan aman, saya taruh di situ. Kalau nuklir boleh nggak Mas? Taruh di situ. Berani nggak? Nggak boleh. Harus punya pendingin dan seterusnya ya. Ada itu berarti nggak mungkin dijadikan DG ya. Nggak mungkin didekatkan dengan beban langsung ya. Tetap harus ada konsep jauh ya. Itu berarti tetap ke penguat central power plant. Artinya apa? Dia mungkin membasiskan di beban dasar itu ya. Kemudian yang di Eropa itu juga ada Microgrid Management Power and Energy Magazine IEEE volume 6. Ini kalau Anda nanti search akan ketemu di IEEE ya. Dua-duanya juga ada. Jadi nanti tugas dari kita sekarang ini untuk besok minggu kedua ya adalah mencari tulisan-tulisan itu untuk dibaca, kemudian nanti Anda menyampaikan dalam gaya bahasa dan PowerPoint yang Anda buat gitu ya. Seperti kemarin itu ya. Kalau kemarin kita RE Future, sekarang mencari semua resource kayak gini.
Saya punya sekarang yang ini. Saya besok akan presentasikan, Pak. Siapa ini? Siapa di sini? Siapa di sini? Sembari mendiskusikan tentang proyek yang sedang dilakukan. Yang kedua, kita di sini menentukan saya mau proyek di lokasi ini. Di lokasi ini. Ya, lokasi ini. Yang kemarin Ternate tetap jalan terus karena tuntutan permintaan, ya. Ada satu Ternate. Satu lagi mana? Mau ngomongin mana? Satu, grup satu, sudah punya bayangan belum? Mau kemana? Siapa yang punya grup satu? Ya, mau kemana? Mau tetap ke Papua? Papua, ya. Papua itu banyak sekali. Nah, kemarin terkait Papua ada video KKN yang menang juara UNESCO. Yang bikin video anak farmasi tentang pembuatan solar, ada di sini kalau mau nyari. Ya. Ternyata di balik itu kemarin kan diundang di pertemuan dengan Ratu Denmark. Baru ketemu saya, kok anak farmasi bikin power generation pakai solar cell gitu ya. Ternyata ada anak yang mahasiswa saya datang di situ, Pak, ternyata anak nuklir, ya anak nuklir terpapar surya gitu. Jadi anak nuklir yang pernah kuliah dengan saya di kuliah-kuliah awal, terus dia bilang, saya dulu juga konsultasi dengan Bapak untuk makanya saya baru ngeh di situ. Karena apa? Waktu itu saya masih bingung mengunyahnya. Ini anak farmasi kok tahu solar power, berarti hebat sekali sekarang ya, ilmu itu sudah merambah ke semuanya gitu, maksud saya gitu. Ternyata behind scene-nya ada anak ini gitu ya. Ini si anak ini sedang saya undang untuk cerita sebenarnya. Bagaimana dia, mungkin dia tidak ikut kuliah saya, OPEDA, optimasi pembangkitan daya atau apa, tapi dia malah lebih langsung berani action gitu ya. Apalagi kalau misalnya dia ditambah dengan capacity kayak gini, sudah pernah kuliah. Nah, makanya sekarang kuliah saya OPEDA itu saya buka untuk anak-anak mau KKN. Karena ada anak hukum tiba-tiba datang ke kuliah saya, Pak saya mau sit in, mau duduk, biar ngikutin kuliah, biar siap-siap untuk KKN. Karena sekarang KKN-nya konsepnya energi. Seperti ini yang sedang kita bicarakan. Bisa enggak level mahasiswa itu membuat itu gitu ya. Satu Papua, yang dua mana? Dua siapa? Papua juga? Oh enggak. Mana Kalimantan? Borneo. Borneo mana Mas? Daerah mana Kalsel ya? 3? Kota ya? Smart grid ya? Mana? Belum ya, smart grid ya. 4 harus Ternate ya. 4 itu dengan siapa toh? Dengan Rizal. Ya Ternate ya. Dipaksa. Biar terus ya. Nanti saya punya kajian yang kemarin dari apa? Ada anak KKN juga Ternate di Bacan kalau nggak salah, di selatan, Halmahera Selatan. Nah itu makanya 5 mana? Oke, Pandan Simo ya. Kalau ini harus tambah lokasi ya nanti ya, harus kunjungan lokasi ya. Kunjungan lokasi. Bukan hanya teori aja tapi kunjungi sana, lihat spek-speknya gitu ya. Nomor 6 red screen ya. Mana kira-kira? Itu dari mana Mbak asalnya? Padang juga loh. Wah. Ini RM apa ini? RM Pintu Jaya. Apa? Mau apa? Yang mikro hidro aja ya? Bisa dimodelkan. Oh, coba. Apa? Lokasi. Lokasi masih dalam tanda tanya ya. Oke, 6 itu nanti minggu depan sudah mulai ya. Pikirkan, kemudian kalau perlu Pak saya sudah come up dengan beberapa skenario. Senarionya biasanya nanti masalah akuisisi data dan seterusnya. Saya punya barusan dikirimi wind energy untuk Indonesia, nanti kita share juga.
Ya. Satu itu. Yang kedua, satu itu yang baca-bacaan kemudian dijelaskan ya. Coba ada salah satu yang nyari ini, Mas, ada yang nyari energi magazine yang ini? Ada? Bisa tolong dicarikan ini? Ketemu belum? Microgrids Management Cartier Energy Management Magazine IEEE. Carikan, baca itu kemudian kamu sarikan kemudian dipresentasikan dalam PowerPoint. Sharing 2 mahasiswa ya. Semuanya dua-duanya harus ngomong, nggak boleh tidak ngomong ya. Kemudian European Smart Grids Technology Platform juga bisa, silakan. Itu untuk pemantik saja. Nanti Anda tahun 2015 tentu lebih banyak ya, saya yakin. Ya, itu 2008 2006. Nah, ini ada film lagi, contoh film lagi Toshiba Smart Grid Solution. Ini juga lebih membuat kita ngeh dengan apa-apanya ya. Toshiba Smart Grid Solution.